gimana kalau nanti ternyata studio yang kita mimpi-mimpin segala macam itu bubar. iya. Ya udah, ini perjalanannya bro. Makanya maksud gue referensi lu ya Ardi doang sih. Tuh banyak yang keren juga bro. Tapi karena kemarin gue pamerannya di Wangi Rupa Studio, gue ada concern juga tuh. Shout out gue Anggi, Bang Ilham. Karena gue di Wangi Rupa Studio, gue tahu gimana cara dia ngegelar pameran yang sedemikian rupa kan butuh tenaga juga tuh. Gue punya concern di situ buat jadi salah satu pihaknya sih. Tuh apa studio? Iya. Studio desain. Karena ya gue pengen jadi perantaranya aja nih buat anak-anak mahasiswa ke situ dari gue. Mungkin gue bisa jadi bagian medianya, gue Anggi, Pak Ilham. Jangan. Itu nanti gue sensor ya gitu tuh. Di sensor. Jangan gitu. Pakai bintang. Nah yang kurang dari setup gue apa nih Tar? Banyak, jujur. Satu. Ini setup nih lu bilang. Lihat setupnya dah. Setup nih. Apa yang kurang? Lampu nih satu nih. Overhead ceritanya, lampu overhead ya. Overhead lampu dari atas. Itu udah ada teknologi dari ilmunya sendiri. Proper tuh mic. Mic tanam namanya. Tanah. Proper, gue akuin proper. Tapi yang paling penting 1-2 apa? Lighting ya. Kalau posisi kamera udah ada ya. Ya. Lighting, tripod. Lighting tuh kayak gini kurang ya? Kurang bro. Loh, nah dengan lu misalnya kayak gini ya, maksudnya kamera lu pakai kamera depan, tapi lighting lu bagus, bisa jadi videonya lebih bagus. Oh, lo punya kameranya nggak apa-apa nih, tetap kayak gini? Nggak apa-apa. Ya ibarat lu pernah nggak sih selfie ke cewek lu, atau misalnya selfie dah pakai flash? Ya pakai flash atau enggak, itu sama kayak gitu sistemnya. Atau misalnya lu selfie di indoor yang gelap sama lu selfie di siang-siang di luar, beda. Ini pun berlaku buat video. Tapi gue ngerasanya lighting tuh bisa senatural aja karena lu lihat edisi ngobrolnya Gofar, tau gak lu? Iya. Yang sama Danila atau sama si Ari Lesmana, itu dia nggak pakai lighting, pakai HP udah jebret aja. Nggak tahu ya pakai HP apa nggak Bang Gofar. Cuma mungkin kayak kita pas lagi. So iya. Terus ya maksud gue udah lah, jadi kayak natural aja, kayak otentik gitu loh. Otentik iya. Ya tergantung lu kerjanya apa ya. Kalau misalnya lu kerjanya memang Profesionalisme. Nah iya, maksudnya menurut gua ya. Nah lu Green Boys juga emang pakai lighting juga, kata gue enggak. Maksudnya pakai, cuman maksudnya dikit. Ya lightingnya yang bukan proper, ya. Bukan yang proper, yang biasa aja. Cuman kan yang kita pengen nonton kan orangnya, ceritanya. Ini udah mah ceritanya kurang. Lighting nggak ada, setupnya nggak ada, Lighting nggak ada, setup nggak ada. formatnya juga Apa itu aja ada. adanya, apa aja adanya. Orangnya juga zap, 16 subscriber. Keren tuh. Terkenal sih, terkenal. Calon-calon. Tapi kalau di Jakarta gue mungkin ngerasanya nggak terlalu bisa banyak bikin edisi ini sih. Karena gak ada teman. Ya teman terbatas. Networking gue kebanyakan di Bandung. Karena ini kan udah edisi ngobrolin kuliah ya. Sedangkan di Jakarta temen gue yang kuliah pun jarang ada anak Jakarta kan. Iya-iyanya BOT pun masih banyak yang stay di Bandung atau di luar kota. Enggak, maksudnya betul lu bikin ini buat khusus kuliah doang nih? Enggak. Ya sebagian besar pasti ngobrolin kuliah kan, berkatalog. Masa kayak gue ketemu tiba-tiba reuni anak-anak SD, SMP. Lah, ya gue kira konsep lu kayak gitu. Ya, maksudnya sama siapapun. Ya mungkin karena di lini masa sekarang habis sidang atau habis kuliah, pasti ngomonginnya kuliah. Makanya gue mau memperbanyak di orang-orang kuliah dulu. Karena ya takutnya nggak ketemu lagi. Iya. Dan paling dekat obrolannya ya anak kuliah. Ya kayak lu bisa kan ceritain tentang tongkrongan lu dulu. Tapi sekarang kan nggak ada masalahnya. Oh iya benar juga. Cuma orangnya susah sih pasti dijadwalin teman-teman Jakarta gua. Makanya kayaknya mungkin ya nanti berkatalog bakal lanjut. Kemungkinan besar kan setiap minggu, dan tiap minggu mungkin gue balik ke Bandung ngobrol sama anak kuliah masih stay di Bandung. Gokil. Gue pegang ya. Dan gue nggak tahu nih episode berkatalog sama Antar bakal berapa banyak.
Karena pasti gue dijemputnya sama Atar. Si dijemput tuh gue di bus tuh udah nunggu itu. Dia ngeluarin kamera setup. Tar. Jujur kita harus nyobain naik bus berdua. Cocok. Lu udah pernah lo? Belum. Oh, lu belum pernah naik? Belum. Ya, kita harus cobain karena kan pasti kita bakal sering bolak-balik kan Jakarta Bandung kan. Lu. Entah gua ngomong nginep di lu, masa lu nggak nginep di gua? Iya. Sombong sama Jakarta. Ya, di Jack yang nonton. Oh, gimana? Iya, maksud gua, iya pasti kita sering bolak-balik lah nanti. Mungkin aja ya. Ya pastilah. Tapi gua di sini ngapain ya kira-kira? Nggak ada. Ya main-main aja. Main aja. Tapi lu bisa ngelihat ya sih maksudnya siapa yang kira-kira nggak tahu ya, maksudnya di zaman gua SMP, kalau temen SMA gua yang di tongkrongan itu setelah keluar dari SMA tuh masih mereka gitu loh. Ya. Sedangkan di teman SMP gua biarpun di luar tongkrongan tapi malah jadi nyambung gitu setelah keluar. Oh ya. Gimana ya? Emangnya lagi. Lu ada kerasa kayak gitu gak? Ya contoh nih, misalnya di zaman SMA lu yang tadinya geng lu nih ada itu. Gue ngerasa karena bidang gue. Hmm. Jadi kayak di bidang SMP karena mungkin standar lebih tinggi atau SMA yang standar lebih rendah atau mungkin kuliah nanti kita di bidang yang sekarang yang kreatif. Ya itu fleksibelnya kayak gitu. Oh. Nah, tadi maksud poin lu kemungkinan besar siapa yang Ya. SMA tuh mungkin tongkrongannya atau komunitasnya berubah gitu kan Iya. sikapnya kan. Setelah lulus. Iya. Ya menurut gua dari kayak beberapa grup kita di angkatan atau teman kelas itu mungkin bakal berubah sih. Ini benar. Ya, teman kelas sih mungkin. Teman kelas Yang di K4 ya? Mungkin banget. Ya. Mungkin banget. Lah kalau yang DG lu? Gua nggak yakin sih DG gua. Gua yakin. Tiap hari kita nongkrong. Tiap hari. Tapi kayak teman kelas tuh berlalu aja ya. Padahal Iya. teman kelas kan setiap hari ketemu kenapa ya, Dar? Aneh gak sih? Itu sebuah Rame, paradoks. ramenya di saat lagi ada agenda doang. Maksudnya saat kelas doang. Menurut gua gitu. Enggak, kalau menurut gua karena teman kelas kuantitasnya sering banget nih ketemu hampir tiap hari dan itu Juga. formalitas untuk belajar, Nah, kualitas kita dalam pertemuan jadi semakin dikit. jadi udah nggak kepikiran nongkrong lagi. Iya. Loh, tapi Ya. maksudnya ya tergantung sih maksud gua ya. Maksud gua Mungkin masih ada ya yang sekarang di DG atau di DA-nya Oh. yang di kelas tuh sampai sekarang sampai ntar nih video udah viral segala macem masih nongkrong musik kayak viralnya. Iya 100 viewer. Alias lu semua gua doang yang nonton. Iya, screen time-nya gue dari iPad atau dari Betul. laptop. Semalaman. Pasti masih ada lah ya. Masih. Iya, cuman mungkin Ya dari ibaratnya pengalaman gue teman kelas lah kan kita jatuhnya gitu juga ya sih. Gua, lu, Wildan. Tapi di satu tempat. Oh, Ya kalau ya kan nggak mungkin semuanya juga. ada nggak sih tapi yang semuanya? Ada. Siapa? Ini mungkin yang nonton ibaratnya lah DG nih 36 sampai tua nanti si nongkrongnya kayak gini makannya tuh 36 nih itu wilayah catering Si penting. catering Udah pada bawa istri masing-masing. lazim banget Bawa anak-anak. ngobrolinnya TA Rusuh. ya kayaknya nggak ada ya. Gak ada lah. Ya kayak sekarang aja lu sama kelas lu deket gak? Lu paling deket sama kelas lu yang di SMP, di SMA, di SD? Gak ada. Iya. Ya gue ngerasa ya, gue sama teman SMK gue dekat. Karena kalau di lu gimana sistemnya? Kalau gue 3 tahun udah temennya itu mulu sekelas 3 tahun. Oh enggak lah, gue Lu tiap tahun ganti-ganti. ganti. Nah kalau gue 3 tahun itu mulu temennya. Gue dari SD, SMP, SMA Kayak gitu semua. tiap sistemnya. tahun ganti-ganti kelas, tiap bulan ganti-ganti tempat duduk. Oh. Sistemnya gue. Ganti-ganti tempat duduk zaman SD tuh. Tapi SMP SMA masih berlaku loh gue. Iya SMA berlaku, cuman ya udah lu datang bebas aja duduknya di mana. Duduk bebas. Iya. Kayaknya nggak deh gue. Gue diatur. Buset. Harus cewek cowok. Buset. Dari nggak ngobrol cowok biasanya mah ya. Jadi kalau temen sebelah lu kurang udah nggak? Ya udah nunggu bulan depan 1 bulan gue ngomong. 1 bulan gitu temen. Atau gue ngomong di sensor. Udah lu ngomong lihat belakangnya temen lu yang bisa ngobrol. Beretika banget. Temen lu baper. Beradab banget. Aduh.
Tapi justru kalau bebas itu lebih enak. Mungkin karena lu multimedia kali ya. Enak lah. Ya. Ini maksudnya lu tanya semua temen SMA lu dah. Semuanya kayak gitu. Lu aja. Teman ngajak. SMA gua. Eh. Teman dulu gua yang ber-SMA. Lu juga ngaco lu pertanyaan. Iya, Teman salah. kuliah gua yang dulu. Ya, siapapun lu tanya. Bebas, Kecuali oke. temen SMA lu. Karena pasti jawabannya sama. Iya. Ya karena kayak anak boarding school tuh. Pesantren tuh kayaknya. SD Islam tuh duduknya diatur. Diatur Terakhir dulu. diatur kapan ya? SMP mungkin ya. Karena SMP gue Islam. Tapi gue rasa kalau gue SMP negeri pun Lebih enak ini apa, Cok? Ini dadar kita nih. iya, gue naruh ini Gung, ini punya lu, gue bilang. Ya lu diem doang, goblok. Ya. Terus gimana? Lazim. Sweet ya? Makan aja ya. Enggak sweet. Makan aja, makan aja. Cok, jangan gitu nih. Makan. Mau lu simpen buat nanti makan? Masih enak gak ya? Ya ternyata ketinggalan guys dadarnya Si aja. Atar tuh. Gue taruh di sini ya. Buta banget. Sekarang ya? Sikat. Ini lu masih ada nasi. Biasaan makanan dari sini. Bukan gitu maksud gua. Nanti gua lanjut, tadi gua tutup doang. Oh. Dibuang, ketahuan anjing orang ini, Cok. Makan gak dihabisin, minum kopi gak pernah dihabisin. Giliran gak ada duit. Kayaknya kalau dikumpul-kumpulin bisa tuh gua minum kopinya. Bisa per liter. Bukan satu Lebih, cup anjing. lagi. Kalau seumur hidup gue dikumpul-kumpulin, Termasuk susu bayi lu. Sisa-sisa. bisa dicampur tuh kan. Campur. Nih, yang concern dari video ini adalah Hmm. ngobrol ngalor ngidul gua bakal terpampang di televisi keluarga gua guys. Jadi TV di rumah gua itu yang di ruang Shout out tamu. dulu, shout out tuh. Ngapain ngusap bapak mama lu disebut mamanya. Shout out. Jadi TV di rumah gua itu terhubung sama YouTube-nya akun abang gua. Dan Subscribe. abang gua itu subscribe gua udah pasti gua bakal kalau di timeline. Gitu. Tapi kalau abang lu subscribe yang banyak kayaknya enggak. Mungkin ya, semoga aja ya. Apa gua suruh unfollow? Wow tuh rasanya. Unsubscribe. Iya, jadi kayak gua suruh Ya, emang kenapa sih? Yang nggak ada obrolan juga ya Om ya? Om Tante. Ada lah. Apa nih? Hah? Apa? Jangan. Jadi kita kan emang maksudnya di kuliahan Baik-baik aja. baik-baik aja, kita tepat waktu nggak pernah telat, Benar. terus kayak Aman itu uang aja. sangu nggak pernah habis, nggak pernah ngapa-ngapain. Nyindir Dam. tuh, nyindir. Berarti abis ini lu langsung cabut kan? Buat. Long night nih harusnya, harusnya bisa long night. Alias lanjut lagi sini. Bisa lu? Enggak, lu maksudnya long night apa? Oh. Iya, lu harusnya. Nongkrongnya long night maksudnya. Hmm. Iya bisa jadi. Hmm. Ini sih gue balik sih tapi jalan gitu. Nanti lah. Habis nyetak deh. Jujur gue takut sih itu. Takut bosan tuh. Iya, banyak repairing juga tar. Abdul aja masih banyak yang di repairing. Padahal dia buku biasa dong ya. Iya. Gue kayaknya kalau ada yang repair bodo amat sih, maksudnya udah bang gitu. Apa-apa. Oh, iya. Ya, Nah, asal- kualitas tuh gimana, Cok? Ya asal udah terprint aja 50 halaman aja. Syukur Cok. Nah cuman gue kan rada otak-atik tuh. Ah iya, halaman lu ada yang beda-beda lagi bahannya. Iya. Itu gimana? Bisa. Menit 30 kita pasin. Jujur gue udah kenyang, Cok. Asli, Cok. Betul. Ini telur paling enak, guys. Telur paling enak di Apa-apa? dunia. Mungkin bisa dibilang one of the best salted egg dari Bang Ajis. Ini selalu deh. Ini kita suruh antar nyobain. Rasanya one of the best. Mungkin nggak ada yang lain ya? Salted egg ya. Iya. Salted egg. Honest review. Enak, tapi bukan salted egg ini namanya. Jujur itu tahu. Iya, gue tahu.
Makanya lu bilang satu tadi gue wow. Mungkin Gue minum dulu guys. Mana? Setup tuh. paling apa? Gue nge-gym banyaknya ini justru apa? Kardio. Gue lompat tali tuh hampir mungkin 24 jam. Oh, Lazim orang lompat tali. Orang dalam lompat tali. sebulan. Lazim 24 jam. Dalam sebulan. Intinya gue lompat. Kok kurang jadinya. Iya, 24 jam bagi 30 kan sehari cuman Iya, 40 menit. Ya itu maksudnya. Oh. Jadi gue banyak lompat tali, gue banyak lari enggak sih, gue bener-bener lompat tali sama badminton. Gue badmintonnya kenceng banget. Tapi jujur sekarang lompat tali kemana ya? Lu Kayak- ada? Di Enggak, rumah gua ada. enggak, bukan barang ada jujur. Cuman kayak maksud gue lompat tali udah gak kelihatan lagi gitu. Dulu perasaan pas kita SD, SMP, SMA ya olahraga kardio itu lompat tali ya nggak sih? Sempet viral waktu SMA. Iyalah, orang kalau nggak lompat tali mungkin nggak ngebakar kalori kan? Loncat-loncat orang bilangnya lompat-lompat. Tapi sekarang udah jarang. Udah jarang. Nah itu sama badminton. Badminton gue bisa sehari 2 kali gitu. Berarti lumayan proper lo main badminton. Makanya. Oh lumayan bisa. Ya cuma mungkin nggak sejauh gue, cuman kayak masih bisa nepis Masih lah. bisa ngelawan lu sampai kamu kalah. Zam. Gitu. Iya. Kita buktiin aja nanti di edisi yang buat sport ya, yang buat olahraga. Cocok. Ngerekam itu ngobrol. Cocok. Udah itu. Mungkin gue turun 15 apa nggak tahu ya, gue nggak ngitung sih. Gue dari dulu nggak pernah ngitung dah. Gue ngitung kalau misalnya pengen tahu aja berapa gitu. Nah itu mungkin gue bisa sampai 10 kilo, 15 kilo turun lah. Serius lo? Waktu Iya. covid? Iya. Gue kurus banget pak. Karena lu jarang makan juga nggak sih waktu covid? Iya emang gue atur juga makan gue. Setelah itu ya udah. Setelah itu sampai lumayan bertahan lama tuh kurusnya sampai kuliah semester 3-4 lah. Itu mulai gendut lagi. Karena lu makan terus. Makan terus. Tapi pasan lu dulu nggak diet ya, berarti nggak dijatuhin diet tuh yang covid? Atau lu emang Lebih ke nggak doyan makan? ngurangin makan. Oh. Gue makan tapi nasinya dikit, yang gitu lah, diatur-atur gitu lah. Ditambah udah nasinya dikit. Ibaratnya kalau gue sekarang gue ngatur nasinya dikit juga. Kalau gue nggak Tapi olahraga, secara gitu. aktivitas, secara gerak, jujur lebih enakan dulu apa yang Dulu lah. oh ya? Iya. Dulu lu ngerasa kayak napas lu masih kuat gitu ya? Tambang rokok. Hmm. Kalau sekarang gue lebih mending duduk di belakang ngerokok sambil scrolling ini. Oh iya, Jelek itu kan? kerasa sih itu sebenarnya. Iya kan? Tapi berhentinya gara-gara apa ntar? Berhenti semua aktivitas dulu waktu covid itu. Ini sensor aja kali. Ada cewek. Oh, udah mulai ke distraksi. Distract. Maksudnya anjing badan gue udah oke nih, udah kurus nih. Cewek banyak yang suka tuh sama gue tuh saat itu tuh. Banyak yang confess tuh. Udah dapet juga cewek, udahlah. Udah leha-leha. Tapi emang kerasa tuh jujur kalau jadi cowok. Semakin Semakin berada di zona nyaman, bahkan cewek lu udah apa adanya kalau segala macem, ya kita bakal ya terlena juga, kadang lupa juga. Iya. Makanya gue respect sama Ronaldo. Jauh tuh ke atlet. Jauh. Lu bayangin dia udah punya segala-galanya. Iya kan, dia tetap pemain terbaik bro. Iya itu makanya. Ya, kan dia bisa aja kayak R9 bro. Dia langsung udah punya semua-semuanya. Tinggal pensiun dini aja. Bener Tapi gak? dia nggak ngelakuin itu. Tuh, sampai umur 40 gue mau main. Oh kalau lu sampai umur 40. Loh, Pas satunya masih gedut. Oh, gila. 40 60 kilo gitu. Pas satunya Tapi lu nggak mau bukan mencoba ya, maksudnya emang lu yang nggak bisa gendut atau emang lu nggak kepikiran kalau pengen makan enggak kan? Gue ngerasanya gue tuh bisa gendut. Cuman emang kadar makan gue tuh nggak, ya lu tau lah kadar makan gue nggak banyak. Terus gue juga dari dulu mungkin diimbangin sama aktivitas yang olahraga segala macem. Masih ada tuh sekarang. Sekarang yang jujur nggak ada. Mungkin sekarang gue berpotensi gendutnya gede loh sekarang. Tapi enggak, karena kesupres sama
uang saku mungkin. Itu ya itu lumayan tuh. Nah tapi maksud gua kalau misalnya gua di posisi lu ya, gua anak ngekos nih, mungkin porsi gua makan lebih banyak gitu loh maksud gua. Justru Iya. karena seneng aja cok, seneng makan anjing. iya sih, nggak ada makanan rumah kan, Iya. puas-puasin. Lebih ke nyobain. Nah kalau gue sekarang berpotensi gendut, makanya gue selalu ngiringin ya seminggu 2 kali lari. Terus kayak kadang-kadang gue masih, ya kemarin gue ikut turnamen basket tuh, yang semester kemarin turnamen basket gue masih ikut. Ya cuman sekarang udah mulai ya berkurang lagi gara-gara TA. Tapi dari semua fasenya gue gak pernah gendut. Dan Gini-gini nggak pernah aja. proper juga ya, maksudnya proper Iya. dalam artian lu nge-gym Sampai lempeng gitu, sampai lempeng. gak pernah. Karena Setelah- gym gue juga sebulan doang gitu kadang-kadang, sebulan 2 bulan. Susah banget gue konsisten buat nge-gym tuh. Kenapa menurut lo? Menurut lo karena nggak ada yang lu capai kah? Ya, karena misalnya gue waktu nge-gym waktu pengen kurus dulu kan gue pengen beli cewek nih. Oh ya, kurang motivasi dari guanya aja sih. Eksternal atau internal ya? Iya dari guanya, jadi kayak gue ngerasa badan yang berotot banget ya, nggak terlalu diperluin buat aktivitas sehari-hari gue sih. Mungkin kalau misalkan gue mencoba jadi bidangnya fitness atau influencer gym segala macem, bisa gue termotivasi terus-terusan. Tuh. Cuman di aktivitas dan bidang gue sekarang, dari dulu malah gue ngerasa kayak badan berotot yang keker banget atau yang lempeng gitu ya. Iya. Enggak sih, Nggak perlu amat ya. nggak perlu banget Cok. Ya Iya kayak maksudnya lu si Abdul kan nge-gym kan, lu nggak Ah. tergiur dengan ngikut dia gitu kayak. enggak. Tapi bukan berarti nge-gym itu jelek di sini ya. Emang nggak ada yang ngomong jelek, lu Enggak kan, aja tukang kalau tadi kan framing. Atar kan bilangnya kayak semacam gue nggak boleh nge-gym gitu-gitu kan. Maksud gue. Orang tukang framing. Oke. Ini nggak boleh tunjukin kamera nih. Marlboro apa nih namanya? Marlboro hijau, Mentol. nomor mentol. Si kena strike tuh ada tuh AdSense-nya tuh. Bukan. Kebanyakan Ilegal ya gitu. Pak. Iya. Ilegal dari Tapi kalau cukainya. disebut nama nggak Cok. boleh nih Lah Ferry Irwandi nyebut. nyebut. Oh. Nonton lah. Tapi itu gue masih kadang-kadang kena Tar. Hmm. Bacanya restricted, gue nggak tahu kenapa tuh. Ya karena lu ngeliatnya di TikTok. Oh. Kalau TikTok lebih kacau, lebih ketat, Berarti itu fleksibel ya. fleksibel harus. Mungkin tuntutannya, konsekuensinya itu ya AdSense lu berkurang atau mungkin nggak ada AdSense gitu ya. Wah tapi itu idaman banget sih. Orang ada yang nge-review rokok kok. Oh tapi kalau rokok nggak apa-apa ya? Rokok nggak apa-apa. Karena yang cukainya itu. Karena juga di YouTube tuh ada batasan usia tar pas lu ngupload. Lu mau di usia berapa, apa yang lu bahas segala macam tuh ada segmennya. Ada for kids atau bukan juga? Ada juga. Itu tapi mempengaruhi ke AdSense. AdSense kuning apa AdSense hijau? Kalau kuning apa sih? Kuning tuh. Kayaknya ditahan atau berkurang deh. Kalau merah baru yang di. Tapi jujur gue mau banget dapet AdSense sih kayaknya. Tapi itu masih peluang ini. income paling gede deh. Maksudnya masih bukan cerita-cerita tahun 2010 2015 doang tuh AdSense gede tuh. Sampai sekarang masih gede emang. Masih gede. Oh. Dan sampai video dulu kalau masih ditonton itu berlangsung terus. Jadi dia nge-include semua video YouTube lu dijadiin bulanan. Itu jadi Bisa MM-an kan kalau udah daily Bisa. viewer lu udah jutaan deh. Bisa banget. Belum lagi membership sekarang. Iya. Di platform membership itu karena bayar tiap bulan dan dapat paketan, mau nggak mau lu ngeluangin kuota sama duit buat YouTuber kan. Ya otomatis YouTubernya per bulan income-nya gede-gedean. Apalagi yang membership-nya sampai ratusan ribu. Mungkin aja kita bisa hitung satuannya paling dikit tuh 9.000 lah. Cuman kalau bisa dihitung 90 member dalam 9.000 bayar per bulan, itu kan gila juga. Belum diiringin sama sponsor, sama endorse, perposan. Tapi ada gak YouTuber yang lu subscribe member? Nggak ada, Nggak ada sama ya? sekali sampai sekarang. Lu gimana tuh ke sistem subscription ini? Lu merasa scam atau yang fine-fine aja kalau lu fans? Gua ngerasa kenapa gua nggak pernah membership tuh karena gua nggak bakal ngeluarin duit buat sesuatu yang udah punya peluang dari situ gitu loh. Kita misalkan nih, lu buat nge-membership dia kan misalkan buat edukasi nih. Iya. Tapi banyak platform YouTube yang lain tanpa membership pun punya Bisa. akses yang sama kan. Nah,
Lu tinggal nyari-nyari dengan ngulik-ngulik sedemikian rupa. Iya, kalau edukasi. Kalau misalnya lu suka banget sama cara berkarakternya dia. cara sama Raditya Dika nih, terus dia ternyata punya di lu scroll apa namanya channelnya, ternyata ada video thumbnail dan judulnya yang anjing ini gue pengen nonton banget nih. Nah, gue nggak pernah berada di titik fanatik segitunya sama orang. Emang lu berapa channel yang lu members? Nggak ada nih. Tapi pun nggak pernah kepikiran buat mau. Sama sih pikiran gue ya kayak banyaklah hiburan gitu loh. Tapi kalau misalkan gue buka membership, kira-kira yang harus gue jadiin daya tarik apa ya? Kalau lu mau buka? Ya. Ini live chat lah. Enggak, yang jadi daya tarik biar member tuh ikut ke gue gitu. Iya, live chat. Iya kan, tapi lu harus terkenal dulu sih. Nggak berarti bukan live chat, nggak jadi. Apa ya? Yang orang tuh baru lihat channel gue langsung membership gitu. Kayak mungkin. Lazim tuh kayaknya maksa banget. Kalau nggak video lu semua di ini aja member only. Kayak si paham tuh orang isinya. Orang mau nonton tuh kayak. Tapi lu ngeliat peluang gue dalam media gimana? Ya lu udah ke PD-nya bagus. Maksudnya udah bisa ngomong, udah bisa ngajak mengulik, bisa mengulik orang untuk berbicara, untuk bercerita gitu loh. Itu nggak semua orang bisa loh. Dan itu jadi kunci buat kayak obrolan ini bukan podcast ya. Gue juga nggak tahu nih dalam edisi ini nyebutnya apa. Cuman dalam kunci obrolan itu ya harus bisa ngejadi pembawa bicara sih. Iya, maksud gue ya itu yang lu bisa soft skill lah gitu ya. Gue yakin maksudnya lu, nah gue nggak tahu ya, gue nggak pernah ketemu, gue nggak pernah bareng, pernah sih, yang waktu Harpup, Brimstone. Nah itu kan lu bisa ngajak bicara sih. Iya betul. Ya makanya menurut gue konten yang cocok buat lu kalau misalnya lu, apalagi dengan goals lu yang tebar jalur, lu sambilin ngonten video. Oh gitu aja. Menurut gua. Gak usah pakai batasan apapun. Benar, lebih genuine. Jalanannya terus. Nanti thumbnailnya atau enggak lu ubah format lu, jangan ke YouTube menurut gua ya. Lu naikin dulu TikTok atau enggak lu bikin YouTube tapi YouTube-nya yang di-cut jadi YouTube TikTok. Shop. Enggak. Yang lu apa bahasanya tuh sekalian clip ya, di clip gitu loh. Jadi lu tetap bikin format YouTube landscape tapi lu potong jadi kan nge-reach awareness gampang ya di TikTok ya. Maksudnya nyari awarenessnya di TikTok. Jadi gua harus naikin viewers YouTube lewat platform TikTok dan gua harus klip di situ. Dengan format lu tetap. Berarti gua klip diri gua sendiri. Jujur itu pengorbanan pertama emang. Benar. Siapa yang mau klip lu sekarang? Gua tanya. Iya. Atar gue begitu dulu. Tonton selanjutnya di YouTube gitu ya. Benar. Berarti jadi konstan dong ini, bakal terus berlanjut ya menurut lu ya? Kalau mau lu lanjut. Iya, gue kan fleksibel sih. Ya, tadinya kan gue berpikir kayak ini cuman edisi gue menceritakan masalah kuliah. Cuma mungkin tapi kayak kan lu pun pengen dapet AdSense dari itu. Ya gitulah caranya. Dari obrolan tadi ya. Iya sih. Apalagi coba kalau ke gaming sih menurut gue. Mungkin ini bakal jadi segmen pertama gue yang paling pokok ya. Yang paling bener ya. Iya, dibanding vlog segala macam ya. Benar. Iya, benar. Lu emang nggak ada niat YouTuber gitu kan dari dulu tar? Enggak. Kenapa ya, lebih ke nggak tahu sih. Gue senang main game tapi gue nggak suka di klip. Tapi gue sukanya yang tipikal yang mengedukasi YouTuber. Ya kayak siapa ya, kayak si Ferry. Enggak, Ferry Rondi kejauhan lah. Yang edukasi kayak siapa yang Thailand tuh, Koi. Tahu gak lo Koi? Pulang sekolah. Ya, lu mau kayak gitu. Ya. Nah, gue tadinya sempat kepikiran kayak apa gue bikin yang apa namanya, ya edukasi santai aja gitu loh maksud gue. Tapi kalau kayak gitu kan lu jadi nggak natural tar, lu harus mengerjakan sebuah format, konsep segala macem. Tapi ada duitnya gimana? Ya tapi mungkin effortnya lebih gitu kan. Iya, ya nggak apa-apa sih, maksudnya gue juga jadi belajar ya. Ya gue nasi judge ya kira natural kan. Iya benar. Kalau gue dari dulu emang pas platform itu lagi naik-naiknya, jujur gue ikut awal konten gue tuh waktu SMP gue konten. Mana kok ada sekarang?
Itu di YouTube lama gue dan udah kehapus semua. Karena gue hapus-hapusin soalnya malu. Padahal itu kalau sekarang lo udah gak malu lagi. Iya nyesel tuh kadang-kadang gue ngapus-ngapusin konten. Pasti malunya pas zaman-zaman SMA. Atau nggak zaman-zaman Jadi kuliah. konten pertama gue tuh tutorial beatbox. Oke. Gue pernah waktu itu lagi di era-era beatbox Indonesia lagi gede, Jakarta beatbox juga lagi naik. Itu gue ngikutin semuanya. Gue belajar beatbox dan gue ikut eskul yang sampingan beatbox. Gue bikin tutorial beatbox waktu SMP. Terus habis itu naik lagi kan vlog-vlogan kan. Gue itu bikin vlog dulu waktu SMP. Sama terakhir waktu SMP itu gue bikin prank sama temen gue Ripan. Sama Ripan gue bikin prank dulu di YouTube. Real or fake? Maksudnya? Yang pranknya gitu. Real itu? Bukan stage. Bukan. Tapi pranknya prank temen lu juga. Bukan. Prank orang-orang lain. Kacau tapi jujur juga. itu rada Kacau meneleweng. Makanya pas SMA gue pikir-pikir kayaknya ini hapus saya dah, cringe banget soalnya. Soalnya gagal juga. Gimana tuh pranknya? Gue waktu itu dulu Ingat gak lu? ingat ke mall, prank pertama. Jadi tuh gue bikin segmen prank dan tiap segmen tuh beda-beda gitu. Yang prank pertama tapi di mallnya satu gitu, jadi kayak satu kegiatan tapi gue bikin beberapa video. Oke. Gue ke mall sama temen gue Ripan, terus pranknya itu gue buka sandal di mall, jalan sampai ditangkap security. Gokil. Serius, itu gue masih inget. Aduh, mallnya namanya PIM, Pondok Indah Mall. Anak SMP. Cocok. Terus habis itu udah satu video jadi. Habis itu kita ke mall lagi tuh, akhirnya pakai sandal kan. Udah segala macem. Kita mesen di Starbucks. Oke. Mesen ngeprank lagi tuh. Mesen atas nama Pak Tunggu. Jadi, Pak, atas nama saya Pak Tunggu ya Mbak gitu. Terus Mbaknya nungguin sampai 3 menit 4 menit. Mas, ini lama banget Mas, atas nama siapa? Nama saya Tunggu Mbak, nama saya Pak Tunggu gitu. Cocok. Itu gue bikin juga. Itu gue bikin sampai 45 lah. Itu harusnya di zaman itu viral ya sih bro? Viral banget. Sumpah lo? Tapi dihujat. Oh. Viral. Oh naik Sampai- ya video lu ya? Sampai kayak ini diajarin apa ya sama orang tua segala macem. Itu rada nusuk tuh. Sampai akhirnya gue mikir kayak ya udahlah, udah nggak di masanya lagi kan. Waktu itu prank rada turun tuh waktu kita SMA. Terus gue hapus-hapusin. Dulu gue gak kepikiran banget buat YouTube-nya tuh gue privat dulu. Mungkin sekarang bisa jadi momen bisa, kan. Iya. Ya itu udah kelewat lah. Sampai dulu semua ibaratnya semua seri YouTube gue ngikutin, lini masa YouTube gue ngikutin, sampai tren-tren gue ngikutin, berlanjut ke TikTok. Makanya TikTok tuh gue rada update juga. Tapi mungkin sekarang kalau TikTok sih resikonya ya lu nggak bisa ngebangun sebuah komunitas yang gede sih. Segede-gedenya TikTok tuh 1 juta view di TikTok tuh nggak bakal ada apa-apanya sama 10.000 subscriber di YouTube. Oh iya. Karena nggak berbanding Sama lurus gitu. soalnya yang di TikTok lihat itu cuman video klip-klipan beberapa detik kan, Perbandingannya nggak sama lah gitu. dan secara intens personalnya lu nggak tahu gitu. Iya. Siapa ya? Iya sih, tapi TikTok tuh maksudnya iya tapi gampang gitu loh, nge-reach-nya gampang. Nge-reach gampang. Nge-reach-nya gampang. Paling gue TikTok cuma jadi batu loncatan doang sih buat platform lain. Soalnya gue rada ngincar Facebook juga. Sekarang Facebook naik juga loh, Tar. Sumpah lo. Iya, jadi ternyata di Facebook Short sama Facebook Ads itu lu bisa dapat monetizing juga. Yang dimana TikTok dengan detik yang sama, video yang sama, kalau lu upload di Facebook lu dapet duit, di TikTok enggak. Gitu. Karena di TikTok sekarang harus ada lisensi sponsornya. Tapi jujur kurang Facebook, yang nonton Iya. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Cuman ya mungkin pengorbanan awal-awal tuh. Ya otomatis lu nggak bisa ngupload ini di Facebook lah, maksudnya kayak kurang bet. Tapi gue dari yang dulu membatasi hujatan segala macam, mungkin sekarang gue lebih enjoy aja kali ya. Kayak terima realisasinya aja, soalnya apa yang gue dapat itu kan secara konsekuensi udah terjadi kan. Paling gue nerima duitnya aja sih, udah gak kepikiran begitu sih gue. Itulah yang dilakukan David Pitt Dulu ya. Wah, itu cuma masuk YouTuber pada masanya tuh. Ih, baik banget. Oh, kira gue yang itu. Oh gila. Gak jadi. Gitu guys. Udah 50 menit, lumayan. Sudahi Sudahi dulu. See you on the next video. Thank you buat Bro Atar. Kita bakal ketemu lagi next time. Shout out, peace. Anjir.
Nah gue takutnya yang proses kerja yang gue belum kenal, ujung-ujungnya jatuhnya jebakan kayak Brimstone. Kalau gak ada. Itu kalau kenyataan emang gitu gimana, maksudnya ternyata lu di akun kayak gitu? Keluar sih. Tapi maksud gue bukan keluar langsung ya, ini yang nonton. Gue orangnya profesional banget nggak sih maksud gue? Betul. Kayak KTL ya.